siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Healthy People telah kembali bersama kami. Tetap setia bersama Rumah Sakit Harapan Bunda untuk melihat atau menonton acara kami ya, Instagram Live di Rumah Sakit Harapan Bunda. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol atau berdiskusi dengan salah satu dokter spesialis kulit di Rumah Sakit Harapan Bunda, yaitu Dr. Justin Sumito, spesialis kulit dan kelamin. Kita sapa dulu yuk. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Sehat ya, dok? Sehat. Disapa dulu dok, Healthy People ya dok. Halo, selamat siang Healthy People. Baik, Healthy People, Dr. Justin merupakan salah satu dokter spesialis kulit dan kelamin di Rumah Sakit Harapan Bunda. Dan beliau hari ini juga pertama kali ya dok ya, yang memberikan edukasi kesehatan. Iya, nanti mudah-mudahan edukasi yang kita berikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya dok ya. Iya. Baik, Healthy People, hari ini kita akan membahas mengenai masalah kulit pada anak. Nah, seperti kita ketahui tentunya kesehatan si buah hati merupakan salah satu faktor terpenting buat orang tua ya. Karena kenapa? Karena kalau anak nggak sehat kayaknya sedih ya dok ya. Iya, gitu. Meskipun bukan kesehatan fisik, kesehatan kulit juga penting ya dok ya. Nah, kulit, kenapa kita membicarakan kulit anak? Karena kulit anak itu beda sensitivitasnya dengan kulit orang dewasa. Tentunya kalau ada problem pada kulit anak, orang tua juga panik atau khawatir gitu ya dok ya. Dan itu apa saja yang perlu diperhatikan nanti kita akan bahas. Nah dokter, untuk kita mulai yang pertama dok, nah juga Healthy People juga bisa dapat mengajukan pertanyaannya Healthy People melalui DM Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda atau di kolom live chatnya nanti akan disampaikan ke dokter Justin. Nah dokter, untuk pembahasan yang pertama dok, untuk kulit orang dewasa sama anak-anak atau bayi itu kan beda ya dok sensitivitasnya. Pasti beda. Pasti beda ya dok. Nah bedanya gimana dokter? Sebetulnya kalau secara struktur sih sama ya, cuman beda pada anak sama pada dewasa atau bayi pasti beda. Jadi kulit kan pada dasarnya ada lapisan atas, tengah gitu. Jadi untuk anak-anak biasanya lapisan permukaannya dia bisa lebih padat, tapi sel-selnya juga lebih kecil, ya. Terus untuk ketebalan kulitnya juga beda. Dia biasanya lebih tipis untuk pada anak-anak. Dan untuk struktur yang kedua biasanya masih agak rancu juga untuk membedakannya antara kalau kita bilang kulit yang true dermis itu kalau pada dewasa kan dia bisa udah terpisah dengan jelas, tapi kalau pada anak-anak biasanya masih agak rancu. Jadi terus untuk itu untuk strukturnya, untuk komposisinya juga beda. Kalau pada bayi biasanya kulitnya lebih kering. Jadi tapi dengan bertambahnya usia biasanya hidrasinya juga lebih bagus lagi. Terus juga sel-selnya juga beda. Misalnya di kulit kan ada natural moisturizing factor juga dia beda. Melaninnya juga beda. Lemaknya juga beda. Itu semua mempengaruhi kelembapan kulit dan akan mempengaruhi fungsi dari sawar kulitnya. Jadi kalau fungsi sawar kulitnya dia belum bagus, otomatis lebih gampang terkena iritan, alergen, jadi lebih sensitif istilah kita kulitnya. Untuk kulit anak bayi dan anak dan bayi, ya. Baik dok. Nah biasanya yang ditemui nih dok di poliklinik dokter ya, masalah-masalah kulit anak itu apa aja dokter? Yang paling sering saya temui sebetulnya dermatitis atopi ya, itu paling sering. Terus selain itu juga infeksi-infeksi pada kulit. Terus virus juga ada. Sebetulnya yang paling sering kita jumpain itu molluscum pada anak-anak. Virus yang kita biasa sebut kutil juga sering sebetulnya, kutil. Terus herpes zoster juga kadang-kadang ada. Tapi tidak sebanyak dewasa sebetulnya. Baik. Tapi yang paling banyak dermatitis atopi. Dermatitis atopi. Nah, itu kalau untuk dermatitis atopi ini sebenarnya apa dok? Definisinya seperti apa gitu? Dermatitis atopi itu sebetulnya suatu peradangan pada kulit. Dia bersifat kronis, residif, dan gejala yang paling utama itu gatal biasanya. Dan biasanya ini pada anak-anak kita bedakan ya, pada dia baru lahir, terus pada usia tertentu. Pada anak sebetulnya prinsipnya gini, kalau kita bagi biasanya kelainan pada yang baru lahir sampai 1 bulan, terus 1 bulan sampai 2 tahun, 2 tahun sampai 12 tahun,
Terus yang dewasa 12 tahun sampai 18 tahun. Biasanya kalau atopi mengikuti usia paling sering. Kalau nggak berat ya, kalau berat sih memang dimanapun bisa. Tapi kalau nggak terlalu berat biasanya dia mengikuti usia. Kalau dia udah 2 tahun, sekitar 2 tahun tuh biasanya yang paling sering ya 1 bulan sampai 2 tahun paling sering mengenai pipi, dahi, leher gitu, paling sering. Terus kalau udah 2 tahun dia mulai merangkak ya paling sering di bagian luar siku, yang kontak dengan yang kotor-kotor atau apa itu kena. Nanti kalau udah agak dewasa lagi biasanya dia daerah-daerah lipatan yang sering berkeringat. Gitu. Baik dok. Nah itu tanda-tandanya apa saja dok? Ciri-cirinya? Biasanya bisa merah. Kalau dia garuk ya ada garukan, terus ada bentol-bentol berair, kadang nggak berair juga. Kadang bekas-bekas garukannya kelihatan. Yang paling sebetulnya paling sering nampak kulit keringnya. Kulit keringnya. Iya. Oke, baik dok. Nah, kira-kira kalau untuk penyebabnya apa sih dok? Dermatitis atopik ini? Atopi biasanya ada 2, dia ada faktor yang dari dalam dan luar. Kalau yang dari dalam intrinsik itu biasanya dia ada mutasi gen di filagrin ya, jadi menyebabkan gangguan sawar kulitnya. Tapi kalau faktor dari luar sih biasa banyak alergen, infeksi, iritan biasanya. Baik dok. Nah, faktor-faktor alergen ini biasanya kadang-kadang kan belum diketahui ya dok ya. Iya. Oleh orang tua mungkin, karena itu tadi healthy people dermatitis atopik tadi sudah dijelaskan oleh dokter Justin juga. Untuk posisinya sendiri kadang-kadang ada di pipi untuk bayi-bayi ya dok ya biasanya ya. Kemudian agak besar sedikit mulai dari anak-anak sudah mulai ngerangkak ada di paling sering di bagian luar ekstensornya lengan ya dok ya. Terus dengkul ya dok. Dengkul. Itu yang berarti yang merangkak itu. Ya. Seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan dok, kalau tidak diatasi dengan segera dok, itu akibatnya apa dok? Sebetulnya kalau atopi itu kan sangat gatal. Kalau dia masih bayi, ya paling gesek-gesek gitu, tapi sebetulnya juga kasihan belum bisa ngomong ya. Tapi kalau dia udah mulai bisa garuk, ya garukan itu. Jadi siklusnya cuma gatal, garuk, infeksi nantinya. Jadi memang kalau atopi kita anjurkan sih sesegera mungkin untuk berobat. Sesegera mungkin. Jadi untuk memutus siklus gatal garuknya dia. Terus kan kalau gatal memang gatal sekali dan itu mengganggu ya, bisa mengganggu siklus tidurnya dia. Kalau dia udah mulai sekolah juga ganggu pelajarannya. Pasti nggak nyaman kalau anak-anak masih anak-anak atau masih balita, rewel ya dok jadinya ya dok. Mengganggu juga nanti, bukan mengganggu, maksudnya mengkhawatirkan untuk orang tuanya kualitas sendiri. Hidupnya juga. Betul, kualitas hidupnya ya dok. Nah, untuk gejala-gejalanya sendiri seperti tadi dokter yang sebutkan ya dok, hanya itu saja atau ada lain? Paling sering gatal sih. Nah setelah gatal kalau dia garuk ya, nanti ada yang kalau infeksi ya gejala-gejala infeksi bisa muncul. Kadang kalau dia parah ya demam gitu. Ya. Berarti jangan sampai terlambat nih healthy people ya untuk ditangani atau datang ke dokter untuk konsultasi, karena khawatirnya akan muncul lebih parah lagi infeksi, bisa demam dan lain-lain gitu. Nah, ini untuk dermatitis ini hanya atopik saja atau ada lagi yang lain ya dok? Dermatitis kan sebetulnya suatu istilah ya, jadi reaksi peradangan pada kulit. Dia macam-macam juga. Nanti kalau pada usia tertentu biasanya dia bisa kontak, bisa foto kontak atau foto iritan kalau kena panas matahari biasanya. Oh baik jadi dok. Banyak, cuman istilah aja. Cuma istilahnya aja. Perbedaannya apa dok? Apakah tingkat nama-namanya tersebut beda, kemudian ada perbedaan kalau gejala atau lain-lainnya? Penamaan kadang-kadang ada yang menamakannya berdasarkan area tubuh. Itu tergantung sih. Kalau misalnya kontak ya kita kontak dermatitis kontak, biasanya dia ada riwayat kontak sama entah itu alergen atau iritan, tergantung. Pencetusnya itu berarti ya dok? Iya. Pencetus jadi gatal-gatal tersebut. Beri nama dermatitis kontak. Dermatitis kontak. Kalau atopi biasanya kita ada atopi sign-nya ya, tanda-tanda atopi. Biasanya sering kalau berat diikuti dengan rinitis segala yang sering bersin-bersin. Terus yang dibilang asma kulit, bersin-bersin, terus gangguan di ya napas juga, asma gitu ya.
Nah itu yang membedakan dengan asma, benar-benar asma atau alergi terhadap mungkin debu atau apa, kan kadang-kadang kita bersin-bersin ya dok ya. Dengan biasanya itu satu kelompok Satu sebetulnya. kelompok. Di kulitnya dia muncul gejala kulit, dan di hidung biasanya rinitis, di paru juga timbulnya asma. Jadi sebetulnya satu dia. Jadi satu ya. Iya. Baik. Cuma nggak muncul pada satu orang, nggak muncul semua gitu. Gitu. Kadang-kadang memang ada yang memang murni muncul di kulit, tapi yang berat dia juga biasanya rinitisnya juga keluar, juga kena asma juga. Baik. Berarti faktor yang utamanya adalah adanya kendala di masalah di kulitnya itu ya dok ya? Kalau di kulit ya kendalanya di kulit. Berarti yang membedakan dengan bisa dibilang gini nggak dok? Yang membedakan dengan penyakit asma saja misalnya atau reaksi alergi dari debu adalah kalau asma atau reaksi alergi dari debu itu tidak ada masalah di kulit gitu ya dok ya? Kalau yang dermatitis itu ada? Enggak, kalau dermatitis atopi kan gejalanya banyak itu. Iya. Jadi dari ada gejala yang kita memang mayor, ada yang minor. Nah, salah satunya asma, rinitis. Biasanya kalau kena gitu kulitnya juga bermasalah. Baik. Baru itu disimpulkan adalah dermatitis atopik itu ya dok ya. Baik dok. Nah, untuk kalau bayi nih dok, bayi kadang-kadang kita bicara tentang ruam ya dok. Biasanya bayi paling banyak tuh ruam-ruam ya dok. Entah di pipi, entah di mana. Nah ini paling banyak kalau kita temui itu di pipi. Apakah benar karena ASI atau ada penyebab yang lain ya dok? Kalau untuk ruam di pipi sebetulnya dia masuk dermatitis atopi ya. Cuman pencetusnya bisa macam-macam. Kadang-kadang kan kalau masih ASI, makanan ibunya kan kadang-kadang juga apa yang dikonsumsi ibunya ya dok? Sensitif terhadap anaknya, dia keluar juga. Keluarnya di pipi sebetulnya, tapi murni bukan karena ketempelan ASI seperti yang dibayangkan itu ya. Berarti kalau nggak ada hubungan ya dok ke tetesan ASI-nya atau apa kan kadang-kadang gitu kayaknya dok? Nggak ada ya? Oke, baik, berarti itu hoax healthy people. Kadang-kadang suka ada yang itu ya dok ya? Suka ada yang berpendapat kalau ini ada ruam di pipi karena tetesan ASI seperti itu. Berarti enggak ya dok ya? Nah ini menyambung ke pertanyaan dari follower Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda dokter. Muncul ruam merah di muka dede atau bayinya itu kenapa? Mungkin karena itu ya dok ya adanya. Iya, dia memang gejala. Dia jadi udah ada atopinya di anak ini. Baik dok. Nah kalau muncul ruam seperti alergi tapi cek panel alerginya negatif, itu saran dari dokter gimana dok? Biasanya kalau kita cek panel alergi kan nggak mungkin pada anak-anak bayi atau apa ya. Biasanya udah mungkin ya masih di atas 10 tahunan masih bisa. Di sini memang ada pemeriksaan untuk alerginya in vitro sama in vivo. In vitro memang kadang-kadang kurang sensitif. Tapi kalau yang sensitif ya lebih sensitif in vivo. Tapi in vivo ini juga ada kelemahannya karena kit yang kita pakai misalnya itu kan jumlahnya beda. Jadi yang kita tes ya yang ada di sana. Kalau misalnya kit kita cuma 16 ya kita tes 16 itu aja. Kalau yang 32 kita bisa dapat 32 gitu. Baik dok. Jadi sarannya adalah melakukan saran saya sih sebetulnya kalau untuk anak-anak saya nggak menyarankan untuk tes trik ya karena memang sakit. Yang kadang-kadang kita ngelakukan nggak sampai selesai dia udah nggak mau. Iya baik dok. Mungkin nanti disarankan untuk konsultasi dulu saja healthy people ya untuk bisa dilihat ruamnya seperti apa gitu ya dok. Iya biasanya nanti. Terus kadang-kadang kita juga eliminasi misalnya makanannya itu nggak. Kalau kadang-kadang anak-anak memang dalam sampai 3 tahun itu masih ada intoleransi makanan, tapi dia nggak alergi benar. Bukan alergi beneran, tapi intoleransi. Biasanya setelah 3 tahun dia pelan-pelan mulai bisa toleran terhadap makanan itu. Berarti menyesuaikan diri dengan makanan-makanannya dok. Iya. Baik. Dok, kita beranjak ke masalah yang berikutnya dok. Biasa anak-anak suka biang keringetan nih dok. Ya kalau keringet atau dia gatal-gatal muncul biang keringet gitu. Nah sebenarnya biang keringat itu munculnya dari mana sih dok? Biang keringat itu sebetulnya kalau kita bilang miliaria ya, itu infeksi di kelenjar keringat sebetulnya. Lebih ke arah ekrin, itu sering muncul di dahi, daerah-daerah yang berkeringat lah. Dia tanda sebetulnya ada 3 dia, tapi yang paling sering kita jumpai di anak-anak itu yang bintil-bintil kecil seperti kristal itu sering paling di daerah dahi sering
leher, pokoknya daerah-daerah yang ketutup yang berkeringat. Nah, kalau memang penyebabnya sumbatan di keringatnya itu, satu-satunya ya kalau dia keringatan, kita cepat lap aja. Dan sirkulasi udaranya juga harus diperbaiki. Misalnya ya nggak perlu tiap orang harus punya AC gitu. Kipas angin juga bisa. Terus rajin untuk ngelap keringatnya, itu sangat menolong. Baik dok, jadi penanganannya dan pencegahan, salah satu pencegahannya juga ya dok ya. Iya. Jadi perhatikan sirkulasi udaranya juga nih healthy people, kalau untuk anak-anak healthy people yang mungkin rentan berkeringat gitu ya. Sirkulasi udara diperhatikan, kalau bisa juga jangan terlalu panas nanti dia berkeringat gitu ya dok ya. Ya kalau anak-anak susah ya kita bilang jangan lari-lari, jangan ini. Ya udahlah, tapi kalau dia mulai berkeringat kita coba lap. Coba langsung dilap ya dok ya. Nah baik. Nah kalau untuk ditaburkan sama bedak bayi aja bisa nggak sih dok penanganannya? Sementara gitu. Kalau kita berkeringat langsung dikasih bedak kurang bagus. Tetap kita harus lap dulu. Kalau misalnya mau dikasih bedak kocok segala boleh, cuman bedak kocok kita juga harus hati-hati ya, karena ini kalau kulitnya anaknya sensitif, dia akan tambah mengeringkan kulitnya dan akan menimbulkan gatal juga. Baik. Jadi pokoknya awalnya adalah kalau keringetan, anak-anak keringetan dilap dulu kita aja. lap aja itu pakai air dingin biasa juga nggak masalah ya. Baik dok. Ini ada juga dok pertanyaan terkait dengan biang keringat. Setiap kepanasan, anak saya usia 6 tahun, setiap kepanasan atau keringetan, punggungnya jadi gatal-gatal dan muncul biang keringat, susah hilang gitu. Kalau dia susah hilang, apakah gimana dok? Kalau yang awal yang itu yang tadi saya bilang pintil-pintil seperti kristal, itu biasanya sembuh sendiri sih sebetulnya. Cuma habis itu meninggalkan kayak kulit ngelupas. Tapi kalau misalnya dia udah mulai gatel merah, biasanya ada faktor infeksi juga. Biasanya ya harus berobat sih. Harus berobat ya. Harus datang ketemu sama dokter Yusin ya di people gitu, biar dilihat dedenya dibawa. Harus berobat. Ya, dia sampai ke tahap mana, kan ada 3 tahap biasanya. Tapi kalau masih tahap 1 sih biasanya sembuh. Bisa asal kita rajin ngelap. Baik dokter. Nah healthy people, jika ada yang ingin bertanya silakan saja disampaikan pertanyaannya melalui DM Instagram atau melalui kolom live chat hari ini. Oke. Ada pertanyaan dok, bayi saya usia 2 bulan kulitnya timbul bercak-bercak putih di area leher, apakah itu wajar dan menyembuhkannya bagaimana? Gitu dok. Biasanya kalau bercak putih pada anak usia 2 bulan itu jarang sekali yang panu ya. Biasanya kan orang tua datang selalu dikira panu. Itu jarang panu, tapi salah satu gejala dari dermatitis atopi ya ini. Jadi biasanya anak yang sering dijemur, terus kulitnya cenderung kering, itu akan timbul bercak putih. Jadi kalau memang dia sering dijemur, terus udah sering, tapi 2 bulan juga jarang sih lari-lari. Kalau dia udah mulai lari-lari sih, ya kita kasih sunblock boleh. Sunblock. Terus bercak putih sebetulnya kita nggak usah takut. Kalau dia memang mengganggu, kita biasanya ada obat tapi runyam. Tapi kalau dia nggak mengganggu, dengan pelembab dan seiring waktu biasanya dia hilang sendiri nantinya. Baik dok. Jadi untuk yang healthy people yang tadi bertanya, kemungkinan besar itu adalah dermatitis atopi juga ya dok ya. Untuk salah satu gejalanya seperti itu. Salah satu gejalanya seperti itu. Nah untuk lebih meyakinkan nih apa sih sebenarnya yang terjadi ya pada kulit si babynya, bisa datang untuk konsultasi dulu healthy people. Jadi bisa biar dokter Yusin bisa melihat nih kulitnya seperti apa, kemudian diberikan penanganan yang tepat gitu ya. Biasanya dok, kalau pada bayi-bayi yang udah nampak atopinya, kita anjurkan sih moisturizer penting. Jadi jangan sering, kalau udah kulitnya sensitif kan ibu-ibu sering, saya juga dulu sebetulnya senang juga bau minyak telon, minyak kayu putih, tapi biasanya lebih memperparah kulit bayinya. Kadang sering datang merah-merah akibat minyak telon, minyak kayu putih gitu. Baik dok. Padahal kan mungkin maksudnya orang tua untuk sebagai penghangat ya, tapi ternyata kulitnya nggak tahan. Berarti kan memang ada yang sensitivitasnya memang terlalu sensitif. Nggak, gitu memang ya, ada gejala atopinya. Oke, baik dok. Nah ini nyambung juga nih dok, ada pertanyaan juga dok. Sama putih-putih di kulitnya.
lokasi tangan, dada, dan leher belakang. Bisa nggak dermatitis atopi di daerah-daerah tersebut, dok? Kita menyebutkan pityriasis ini ya, pit alba ya biasanya. Dia memang daerah terbuka yang paling sering. Sering di wajah, leher, tangan, punggung itu sering. Oke, baik. Jadi untuk biasanya sih ini sebetulnya nggak apa-apa. Kita perlu cuma untuk melembabkan kulitnya juga, terus ya menghindari sinar matahari, terus ya ini lama-lama hilang lah. Lama-lama hilang. Baik, dok. Nah, kapan kira-kira kalau diperlukan untuk datang ke dokter dan konsultasi kalau kondisi gejalanya seperti itu? Kalau misalnya dia udah udah dekat-dekat remaja atau di atas 10 tahun, kadang-kadang memang bisa timbul panu. Ya kalau misalnya orang tuanya ragu ya harus berobat. Ya. Tapi kalau bayi sih jarang timbul panu. Baik, biar bisa dilihat dulu ya, dok ya. Nah, kalau tadi dokter bilang bayinya kalau yang sering dijemur, nah itu baiknya berjemur bayi itu berapa lama? Biasanya sebetulnya jemur nggak bisa lama-lama ya, tapi kadang-kadang kan gendong sambil sambil ngobrol-ngobrol sambil bawa bayi yang lama itu di bawah matahari. Nah itu kalau masih bayi tersebut, dok, boleh dikasih tadi dokter bilang apa, pelembab atau moisturizer yang anti UV? Kalau bayi kan kita memang kadang-kadang jemur, tapi nggak usah terlalu lama. Tapi kalau misalnya dia mau dibawa berenang siang-siang ya pakai UV kalau bisa. Pakai anti UV ya, dok. Baik. Nah ada juga tadi dokter nyebutin kalau anak bayi itu kayak tidak jarang ditemui kasus panu ya, dok ya. Iya. Nah, ini kan kasus kulit juga ya, dok. Mungkin kalau anak-anak usia di atas 10 tahun sudah ada tuh. Nah ini bener nggak sih, dok? Kalau dulu saya pernah dengar panu disebabkan karena handukannya nggak bersih, nggak kering. Nah, itu benar nggak, dok? Nggak sih. Jadi kadang-kadang ada kan yang bilang saya ini timbul bercak putih, timbul panu karena habis olahraga langsung mandi. Iya, ada juga sih sebetulnya. Enggak ya, dok? Enggak. Baik, dok. Boleh nggak sih, dok, dijelasin kalau panu itu kenapa dan penyebab timbulnya kenapa sih, dok? Sebetulnya penyebabnya itu di tubuh kita ada, cuman dalam kondisi tertentu dia berubah bentuk. Jadi yang kalau dia berubah bentuk baru muncul kelainan kulitnya. Itu kelainan kulit berarti ya, dok ya, bukan penyakit kulit? Penyakit kulit juga yang disebabkan jamur. Oh, jamur. Baik, dok. Tetap harus diobatin sih itu. Biasanya salep ya, dok, atau apa? Kalau dalam bentuk luas kita perlu obat minum juga. Oh, kadang-kadang ada ya, dok ya? Yang ada yang luas kita perlu obat minum. Baik, dok. Nah, hasil itu ya, panu tidak disebabkan oleh hasil keringat yang habis olahraga langsung mandi, enggak juga, atau handukan yang enggak kering juga bercak putih kan dipikir karena habis itu langsung mandi gitu, enggak sih. Enggak ya. Baik, dok, ini meluruskan ya, dok, persepsi masyarakat karena ada yang seperti itu soalnya, dok. Dokter, kita pindah ke masalah kulit lainnya. Ini ada tadi dokter sebutin herpes, dok. Ini kalau kasus herpes di anak-anak lumayan banyak atau gimana, dokter? Ada tapi nggak sebanyak atopi lah, tapi ada juga. Oke, baik. Nah, kalau kondisi herpes ini biasanya penyebabnya apa, dok? Terjadinya karena? Kalau herpes kan penyebabnya virus. Biasanya ada dua ya, herpes. Mungkin yang ditanyakan tuh herpes simplex sama zoster. Nah biasanya kalau simplex itu dia kenanya mukokutan. Mukokutan tuh artinya dalam batas antara kulit dan mukosa. Itu yang paling sering kita jumpa itu bintil-bintil di bibir itu loh, berkelompok, bening. Nah itu herpes HSV biasanya. Tapi ada juga satu lagi yang zoster. Zoster ini biasanya reaktivasi dari varicella. Jadi kalau anaknya udah pernah kena varicella, suatu saat dia muncul lagi, keluarnya herpes zoster. Itu penanganannya gimana, dok? Biasanya kalau herpes tuh paling baik berobat 1 sampai 3 hari setelah muncul ya. Dia tambah dini ditanganin tambah cepat membaik biasanya. Tambah cepat membaik. Durasinya umumnya berapa lama dia sembuh, dokter? Kalau kita penanganannya cepat, itu kadang-kadang seminggu udah kering. Seminggu sudah kering ya. Iya. Baik. Kalau tidak ditangani dengan cepat, dok, bisa nggak sampai dia agak-agak dewasa gitu, masih ada bekasnya atau gimana? Kalau terjadi infeksi, kalau misalnya zoster yang mengenai anak yang daya tahan tubuhnya kurang bagus, biasanya kan reaksinya juga lebih hebat.
Nah, kalau lesi yang bintilnya itu gede-gede, biasanya kalau tidak ditangani dengan bagus dia menimbulkan skar. Kalau tergantung skarnya, kalau cuman warna kadang-kadang bisa hilang, tapi kalau udah sampai seperti katakanlah meninggalkan bekas, kadang-kadang agak susah terus terang hilang. Baik. Jadi sarannya memang tetap harus tetap berobat kalau berobat itu. ya dok ya, kalau untuk herpes ya, karena supaya kalau misalnya terjadi infeksi kita cepat ngatasin infeksinya. Baik dok, karena memang sumbernya sendiri juga virus ya dok. Virus, tapi bisa ketumpangan infeksi bakteri. Oh ya. Baik, dan faktor untuk ketahanan tubuhnya juga sangat penting ya dok ya. Iya. Baik dok, kita pindah lagi dok ke pertanyaan dari follower. Ini banyak sekali yang nanya sama dokter. Anak saya di usia 8 bulan sering merah di area bokong dok. Bagaimana untuk solusinya? Sudah selalu ganti popok minimal per 4 jam. Ini memang sering ya pada anak-anak yang pakai popok. Jadi kalau memang benar, kalau bisa sih setiap dia kencing ya kita ganti. Tapi kalau misalnya udah dilakukan itu masih sering merah, biasanya kita anjurkan untuk olesin aja diaper rash, jadi nggak langsung berhubungan dengan kulit bayinya. Jadi diolesi. Dia agak sebetulnya ada juga sih yang dia jadi seperti krim, tapi dia lebih menutup gitu loh. Baik. Jadi diolesin dermares segala kan ada itu. Ya. Baik. Diolesin itu di daerah itunya. Di area bokongnya. Supaya nggak nempel. Jadi kita kalau memang waktu merah ini ya kita harus obatin dulu. Tapi setelah mereda, kita yang penting maintenance, tutup supaya tidak terjadi gesekan terus. Oh, berarti sebelum pakai diaper kita olesin tersebut diolesi dulu ya dok. Iya. Baik. Nah, dulu kan popok itu popok kain ya dok. Nah, sekarang banyak popok disposable ya, langsung dibuang itu. Sebenarnya masih bagus yang mana sih dok? Kalau untuk kulit dua-dua bayi sih, dua-dua begitu dia pipis ya harus diganti ya. Kalau popok kain juga kalau dicuci terlalu lama kan juga keras itu jadinya, itu juga akan gesek kulit bayi. Oke dok. Berarti kalau yang sekarang mungkin lebih nyaman. Tapi males gantinya, kadang-kadang saya lihat sampai tebel gitu baru. Betul dok. sampai penuh baru diganti gitu, itu nggak boleh ya tipe. Jadi kalau kira-kira kalau kulitnya sensitif ya udah begitu kencing ganti aja. Mungkin sejam sekali ganti ya dok gitu, atau udah ya kira-kira udah basah ya diganti gitu. Dok, lanjut dok untuk pertanyaannya, anak saya umur 4 bulan. Kulit bayi seperti biduran, bagaimana mengatasinya dok? Nah ini biduran dok. Bidur sih sebetulnya, kalau memang biduran ya, karena kadang-kadang kita pasien bilang bidur, kita lihatnya bukan bidur, gitu ya. Kalau memang benar bidur sih bisa terjadi. Pada anak-anak paling sering bidur yang akut karena makanan. Kalau misalnya toh dia belum dapat makanan dari luar, yang sering kalau masih ASI, makanan dari ibunya juga bisa ke anaknya. Itu yang harus dicari sebetulnya penyebabnya. Ya, seperti tadi dokter Justin bilang, ini toleransi si baby masih biasanya di bawah 3 tahun masih intolerannya banyak. Intolerannya masih banyak. Baik dok. Nah tadi dokter sebutkan juga untuk asupan makan si ibunya juga ya dok, atau harus diperhatikan juga ya dok. Nah ini sekarang anak yang sudah bisa makan dok, kebanyakan makan telur puyuh dok, bisa nggak menyebabkan gatal-gatal dok? Bisa, karena telur puyuh salah satu juga yang penyebabnya, selain ikan, telur, susu, produk-produk susu itu bisa. Kalau memang dia alergi nggak bisa ya, tapi kalau intoleran nanti lama-lama bisa menyesuaikan dia. Mungkin jalan pertamanya nih solusi. Kalau misalnya dia makan itu langsung gatel, ya kita hindarin dulu. Atau sedikit-sedikit aja, jangan kebanyakan. Ini kebanyakan mungkin dong. Kalau sedikit nggak apa-apa ya, nggak masalah lagi ya. Baik dok. Satu lagi dok, ada pertanyaan nih dok. Anak saya usia 2 tahun, telapak tangan dan kakinya ada bintik-bintik merah dan gatal. Ini pengobatannya bagaimana? Ini mesti dilihat kalau bintil-bintilnya itu akut atau kronis ya, atau berulang. Kalau berulang ya kita mesti lihat, karena kadang-kadang kelainan kulit, misalnya ibunya cuma lihat di tangan, kita harus melihat secara keseluruhan.
juga anamnesis penting, jadi lihat timbulnya kapan, hilang timbul atau enggak. Terus kadang kalau kita bisa lihat kalau dia memang kronis, kadang-kadang kukunya juga akan mengalami kelainan. Nah itu kita nggak bisa nyimpulkan ini apa gitu loh. Kita harus melihat secara keseluruhannya. Baik dok. Jadi tetap harus datang ke kalau kulit konsultasi dulu ya dok. Baik, untuk konsultasi ke Dokter Yustin, spesialis kulit dan kelamin, Healthy People bisa datang ke Rumah Sakit Harapan Bunda. Beliau jadwalnya ada setiap hari loh, jadi bisa didatangi kapan aja ya dok ya. Setiap hari Senin, Rabu dan Jumat, Senin, Rabu dan Kamis jam 10 sampai dengan jam 13, kemudian hari Selasa dan Jumat jam 17 sampai dengan jam 19, dan hari Sabtu di jam 10.30 sampai dengan 14 waktu Indonesia Barat. Itu ya dok ya, jadwalnya dok ya. Baik, mungkin dokter ada lagi yang bertanya Healthy People? Baik, mungkin dokter bisa memberikan saran sebagai penutup dok, bagaimana cara untuk menjaga kesehatan kulit anak nih untuk Healthy People di rumah? Saran saya paling enggak, anak-anak kan kadang-kadang agak susah ini disuruh mandi, paling enggak usahakan sehari 2 kali mandi. Terus pilih sabun yang memang mild, yang tidak mengandung macam-macam ya, kadang ada sabun whitening atau apa. Kalau bisa sih sabun yang soft, yang memang tidak berwarna, tidak wangi, dia lebih bagus. Terus usahakan pakaian juga yang tipis, yang nyaman, yang menyerap keringat. Kadang kan ada ibu-ibu yang seneng nih anaknya didandanin lucu seperti Cinderella, tapi buat anak atopi nggak nyaman ini. Terus satu hal yang penting lagi, pelembab. Itu oleskan segera setelah mandi. Jadi habis mandi handukan, langsung dioleskan pelembab. Ini sangat menolong untuk pasien-pasien atopi. Karena begitu orang tuanya, ini ada pasien misalnya atopi, udah kita obatin bagus. Pelembab masih dipakai. Setelah bagus pelembabnya udah nggak mau dipakai lagi. Nah pasti dia kambuh lagi. Dan yang sering saya jumpai, lebih banyak orang tua lebih senang belikan salep daripada pelembab. Padahal sebetulnya lebih penting pelembab. Baik dok. Itu kesimpulannya Healthy People, lebih penting pelembab daripada salep. Iya, kosnya juga sebetulnya lebih murah. Kalau dia nggak kasih pelembab, nanti kalau misalnya gatel kan berobat ke dokternya, beli salepnya lagi, beli pelembabnya lagi. Gitu. Baik dok. Nah, baik Dokter Yustin, terima kasih banget atas penjelasannya. Sama-sama. Terima kasih sekali dok untuk waktunya hari ini. Nah, Healthy People sekali lagi jika ingin berkonsultasi dengan Dokter Yustin Sumito, spesialis kulit dan kelamin, ada di Rumah Sakit Harapan Bunda ya Healthy People setiap hari. Saya ulangi lagi untuk jadwalnya ada di Senin, Rabu dan Kamis jam 10 sampai dengan jam 13. Kemudian hari Selasa dan Jumat jam 17 sampai dengan jam 19 dan hari Sabtu di jam 10.30 sampai dengan jam 14 siang. Nah, Dr. Yustin juga menerima konsultasi melalui dokter online service atau telemedicine ya Healthy People. Jadi, jika Healthy People masih belum bisa datang ke Rumah Sakit Harapan Bunda, bisa melalui telemedicine. Nanti dari telemedicine bisa dilihat juga video call biasanya ya dok ya, untuk melihat kondisi kulit si babynya atau anaknya jika memang ada masalah. Dengan Healthy People bisa WA ke nomor 0817 0349 0318. Sekali lagi 0817 0349 0318. Nanti akan dibantu oleh teman-teman dari admin dokter online service untuk disambungkan, dibuatkan appointment untuk konsultasi ke Dokter Yustin. Seperti itu Healthy People ya. Baik, dok sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Dokter sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan edukasi kesehatan ke Healthy People di rumah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Nah, Healthy People jangan lupa untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan Rumah Sakit Harapan Bunda. Healthy People bisa melihat di Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda. Dan untuk edukasi-edukasi yang sudah pernah kami tayangkan atau kami lakukan di Instagram Live, bisa Healthy People lihat juga di channel YouTube Rumah Sakit Harapan Bunda dengan ID RS Harapan Bunda _JKT. Jangan lupa subscribe dan share ya. Dokter udah subscribe belum? Sudah. YouTube Rumah Sakit Harapan Bunda sudah ya. Baik, nanti untuk rekaman hari ini pun akan kita upload di YouTube channel Rumah Sakit Harapan Bunda. Nanti Healthy People bisa melihat kembali pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban dari Dr. Yustin. Semoga bermanfaat. Baik Healthy People, sekian dari kami. Jangan lupa tetap melakukan prokes, protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan lain-lainnya, agar kesehatan kita tetap terjaga dari virus corona yang saat ini makin
atau mulai muncul lagi varian barunya. Nah, Healthy People, sekian dari kami. Terima kasih sekali lagi atas atensinya. Keep healthy and happy.